Timnas Qatar lagi-lagi menjadi sorotan di media sosial setelah gol kontroversi mereka menghadapi India di kualifikasi Piala Dunia disahkan oleh wasit. Qatar yang sudah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia menjamu India di pertandingan terakhir di Stadion Jasim bin Hamad Selasa malam. India yang masih memiliki peluang lolos ke babak ketiga langsung tampil menyerang dan membuahkan gol pada menit ke-37. Skor 1-0 untuk India bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Qatar yang tak mau dipermalukan di depan pendukungnya sendiri mulai tampil menekan untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya, tuan rumah sukses menyamakan skor saat pertandingan memasuki menit ke-73. Namun yang menjadi sorotan, gol dari Youssef Ayman itu dianggap kontroversi karena bola dinilai lebih dulu meninggalkan lapangan. Momen itu terjadi saat tendangan bebas Abdullah Al-Ahrak dari sisi kiri pertahanan India. Umpan lambung itu disambut Youssef Ayman yang mencoba melakukan sundulan. Bola yang mengarah ke gawang itu berhasil dihalau oleh kiper India Gurpreet Singh Sandhu. Namun, penyelamatan Sandhu tidak sempurna hingga bola melalui kakinya dan berjalan keluar lapangan. Tepat pada sisi kiri tiang gawang, pemain Qatar Hasmi Hussain kemudian mencoba menarik bola kembali masuk ke dalam lapangan dan langsung disambut oleh sepakan mendatar Ayman ke dalam gawang India. Namun, wasit Kim Woo-sung dari Korea malah mengesahkan gol dari Qatar tersebut. Wasit asal Korea Selatan itu sama sekali tidak mengindahkan protes para pemain India. Setelah kedudukan imbang 1-1, India justru kembali kebobolan pada menit ke-85 oleh Ahmed Al-Rawi. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk Qatar pun tidak berubah. Hasil ini semakin memantapkan Qatar sebagai juara grup A dengan 16 poin dari 5 kali menang dan sekali imbang. Setelah merugikan India, gol kontroversial Qatar langsung menjadi sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang mengklaim bahwa Qatar sudah beberapa kali mencetak gol kontroversial, termasuk saat final Piala Asia 2023. Bahkan, timnas Indonesia juga pernah merasakan langsung saat digembosi wasit di Piala Asia usia 23 beberapa waktu lalu. Saat itu, Indonesia yang bertemu tuan rumah Qatar sebenarnya mampu meladeni timnas usia 23 Qatar. Namun, wasit yang memimpin laga yaitu Nasrullah Kabirov 5 kali membuat keputusan kontroversi bagi Indonesia. Yang pertama, ada penalti Qatar usia 23. Sebuah umpan panjang yang dilayangkan Qatar masuk ke kotak penalti Indonesia. Saat itu, Rizky Ridho menjaga Mehdi Salem. Keduanya pun terjatuh di dalam kotak penalti. Wasit Kabirov semula memberi pelanggaran untuk Indonesia karena menilai Salim menaruh badan untuk membuat Ridho terjatuh. Namun kemudian ada komunikasi Kabirov dengan wasit VAR. Kabirov pun kemudian melihat tayangan ulang dan menganggap Ridho melakukan pelanggaran kepada Salem. Penalti pun diberikan untuk Qatar. Tak hanya menghukum Indonesia dengan penalti, Kabirov juga memberi kartu kuning kepada Rizky Ridho. Pengadil asal Tajikistan tersebut kemungkinan menganggap gerakan tangan Ridho ke arah Salem menjadi pangkal masalah yang berbuntut penalti dan kartu kuning. Kemudian, kontroversi kembali terjadi saat insiden di akhir babak pertama. Kabirov kembali memberi kejutan pahit bagi timnas Indonesia dengan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner. Padahal dalam tayangan ulang, jelas terlihat jika gelandang andalan timnas Indonesia itu tidak melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar. Namun, wasit tetap tidak bergeming dalam keputusannya dan Indonesia pun harus bermain dengan 10 orang. Saifeldin Hasan yang menjadi sosok antagonis dalam insiden kartu kuning kedua Jenner kembali terlibat dalam momen kontroversial yang lain. Pada menit ke-56, Hasan melakukan tackle kepada Witan Sulaiman yang menggiring bola. Kabirov pun langsung meniup peluit. Sepintas, terlihat Kabirov mengeluarkan kartu merah. Namun, Hasan pada akhirnya hanya mendapatkan kartu kuning. Dan momen kelima yang membuat supporter Indonesia semakin geram adalah momen Marcelino Ferdinand terlihat didorong Hasmi Al-Hussein hingga jatuh tersungkur. Namun, Kabirov tidak menganggapnya sebagai pelanggaran dan melanjutkan pertandingan dengan lemparan ke dalam untuk Indonesia.